yang masang apa pemancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oh iya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Enggak apa Allah ininya. yang telah memberikan kemurahan. Kalau masih lama ya enggak Cek, apa-apa. Aja Pak Jaya. Tambahan aja lah. cek. Satu. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang tidak kurang suatu apapun. Amin. Yang saya hormati Bapak PC, yang saya hormati Bapak Humas, yang saya hormati Bapak MK, Bapak Kasih, dan staf dari PT CPK. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya tak terasa ya, saya sampai juga pada akhirnya. Selama 28 tahun bekerja di satu perusahaan dan satu perusahaan saja. Ini sedikit apa ya, bercerita dulu. Awal mula. Kalau awal mula saya dari kebun, dulunya itu nggak terbayang. Saya pun dulu masuk ke pertanian itu pun sebenarnya mungkin kesasar-sasar sampai ke kebun ini. Awal cerita dulu itu kan waktu saya masih SMA lah, itu ada abang sepupu yang dia di jabatannya itu di PPL. PPL itu tengok dia dapat inventaris sepeda motor Suzuki apa yang di bawah Suzuki Thunder. A100 Suzuki A100 betul. Naik Suzuki inventaris dari pemerintah, keliling-keliling kayak mentereng. Wah, aku ingin jadi pertanian juga lah, masuk pertanian. Dia kebetulan tamat SPMA. Jadi saya masuk ke pertanian. Rupanya pertanian di UGM tidak diterima, di negeri tidak diterima. Terus carilah swasta. Tanya-tanya sama abang sepupu itu, manalah pertanian swasta yang bagus. Dia bilang Stiper. Saya masuk Stiper, nggak terbayang kalau Stiper itu di situ banyak rimbawan-rimbawannya, orang-orang dari hutan. Bayangan saya dulu perkebunan itu kebun terong, kebun cabai, kebun tomat itu kebun. Tapi kalau kelapa sawit, karet itu bayangan saya hutan. Rupanya masuk Stiper itu di situ memang spesialisnya perkebunan. Udah terlanjur masuk ke perkebunan, adalah masuk jumpa kawan-kawan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, orang-orang perkebunan semua. Terakhir ya udah masuk di perkebunan. Tapi nggak terbayang, nggak saya pokoknya nggak mau lah ke perkebunan, ke hutan gitu, sawit, kelapa sawit sama karet. Jadi rupanya di kampus ada di tempel lowongan Suryadumi. Lowongan Suryadumi, ongkos perjalanan darat ditanggung. Nah ini berpikir lah, ini kalau ke sana ke Sumatera ditanggung, kalau nggak diterima diganti ongkosnya. Kapan bisa jalan-jalan ke Sumatera gitu. Berangkatlah sama kawan. Kebetulan satu bangku bus itu sama Pak Hasan Lubis, Pak BC. Berangkat kami sama satu bus ALS. Di ALS ini pun cari yang jurusan ke Rio, tip nggak ada. Nah, disambungkanlah lewat lintas barat, ditransfer, dioper lah sama di Maninya. Pilih Ranjung, Solo. Nah, di situ dioper bus ekonomi. Jadi di dalamnya bus itu ada campur orang bawa ayam lah, bawa sayur apa. Begini pengalamannya gitu. Sampailah di Suryadumi. Di Suryadumi awal-awal, aduh kerja di bulan kayak gini. Jumpa orang nias bawa parang, kerja babat udah takut saja. Makanya nggak kebayang kok bisa jadi seperti ini pun. Dulu awal-awal memang benar-benar masih lugu. Kita belum tahu benar-benar kelapa sawit, belum tahu kebun, suasana kebun gimana.
masuk awal-awal benarnya pun Dok, ingin sama orang tua ada carikan pekerjaan lah di kampung, balik lagi awalnya. Tapi orang tua ngasih semangat, ya di sini pun cari kerja susah, udah jalani. Gajimu berapa? 250, gaji 400. Itu udah golongan 3A ini, udah hampir sama dengan gaji bapakmu pegawai negeri guru golongan 3B atau apa gitu. Kalau segitu cari pegawai negeri udah tinggi jabatannya nih. Kita jalani, berjalan, akhirnya ya udah pada suatu titik tertentu saya udah berpikir putusan, ya udahlah inilah jalan hidupku, mau nggak mau harus saya jalani. Dan jalani, ya udah lanjut sampai ya nggak terbayang, ya syukur alhamdulillah sampai dengan posisi jabatan GM. Dulu pun nggak terbayang, aku waktu jadi asisten dulu tengok, wah ini jadi asisten aja sudah keren, ini sampai pensiun mungkin asisten udah hebat ini gitu. Dipandang di kebun waktu itu ya, jabatannya udah asisten gitu, merasa udah apa bisa aku jadi manajer, kayaknya berat gitu. Kalau dari manajer dulu berat gitu. Alhamdulillah sampai jabatan GM, saya syukur itu. Pernah ditawari juga ke Kalimantan untuk posisi yang lebih naik, tapi ya mungkin pilihan saya juga di Serius saja. Dan makanya ya selama 28 tahun pada akhirnya juga cepat lambat kita semua akan sampai ke situ juga. Dan pilihan saya memang ya mungkin harus sampai di sini dulu. Saya mau pensiun ke perusahaan, kebetulan disetujui. Walaupun memang nanti tanggal 26 ini dipanggil menghadap Pak MDA, itulah finalnya. Tapi sudah disampaikan tetap sampai tanggal 31 ini. Jadi ya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak PC atas arahan kerja pembinaannya selama di kebun ini. Dan mungkin ucapan terima kasih juga mewakili pribadi ke perusahaan. Saya sudah diberi kesempatan selama 28 tahun sampai dengan posisi ini. Saya ucapkan terima kasih ke perusahaan atas kepercayaannya dan ilmu yang diberikan yang luar biasa. Di FR ini kalau ilmunya terus terang ilmunya betul-betul detail. Mungkin ya kita sama-sama di sini, begitu yang keluar dari FR kebanyakan di luar itu masih ragu gitu. Tapi saya cukup kebun ini saja Bu. Kemudian Pak Dharma, terima kasih kerjasamanya, Humas yang betul-betul bisa berbaur dan bekerja ikut sampai all out dari FR ya Pak Dharma. Dari berapa humas yang pernah sama saya dari di wilayah Rohul, kemudian wilayah Kampar, wilayah Siak Bengkalis, nggak ada seperti Pak Dharma. Bisa support semuanya, support sampai ke teknis pun membantu. Kalau urusan polisi semua sampai Kapolres saja siap bang gitu. Udah levelnya di atas Polres. Gitu. Kapolda udah. Bupati aja udah tunduk. Jadi terima kasih Pak Dharma supportnya dan gak ada motivasi dari beliau. Kita sering sama-sama, kebetulan memang karena umur kita sebaya ya nyambung kadang-kadang. Bahkan di beberapa tempat berapa kali kami mesti entah gimana nggak pernah minta atau pesan, tapi kami setiap berapa kali pasti kami satu kamar, satu ranjang lagi. Berapa kali di di Jakarta, di Batam, di mana kemarin aja di terakhir sini pun sama juga. Memang udah kebetulan mungkin sejiwa. Tapi jiwa Pak Dharma dibilang nyanyi, oke, saya nyanyi. Itu makanya sejiwa Pak JM, enggak sebadan. Di dalam aja dia sejiwa. Ya. Kemudian kepada bapak-bapak MK yang lain, terima kasih kerjasamanya
supportnya. Kadang kita minta bahan brosuri tempat lain, oke siap ya. Kita pun memang perlu satu kekompakan di situ untuk antar kebun kita kerjasama. Memang di Tembilan ini yang selama ini masih kadang dianggap ya belakang dibanding yang kebun darat, tapi dengan sekarang yakinlah dengan tenaga muda ini, yakin semangat Pak Jen. Siapa Pokoknya Jen? menyala terus, menyala. Ya. Makanya tadi sampaikan, saya pada satu titiknya terakhir putuskan memang inilah pilihan dunia, harus all out. Kalau memang kita udah niat di kebun ini, ya udah 100% curahkan, jangan 50%. 50% buang-buang waktu, buang tenaga. Jalan waktu berjalan tapi kita nggak keluarkan 100%, hasilnya nggak 100%. Makanya begitu udah di sini udah waktunya ke situ all out, keluarkan semua potensi, nggak usah tanggung-tanggung. Ya. Nah, jadi terima kasih kerjasama dari bapak-bapak dan staf yang di CPK. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama di selama ini, bantu support sampai dia membantu kerja. Kita sama-sama support dari bapak-bapak, itu yang paling utama, sehingga ya kita bisa melalui pekerjaan ini, menjalani perusahaan ini, menjalankan tugas dari perusahaan sama dengan ini ya saya akui ya ke Pak BC mungkin dalam hal pekerjaan masih banyak kekurangan, saya akui, dan memang ya kita pun dengan segala upaya potensi yang ada kita udah berupaya maksimal, memang ya itulah kemampuan yang bisa kita berikan semaksimal, yang belum bisa sesuai dengan harapan kami mohon maaf juga. Dan bila ada kesalahan juga dalam hal ini, baik pekerjaan, dalam hal ya kita bersama-sama bersilaturahmi ya. Kita selama ini mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari, saya pribadi mohon maaf Pak BC, Pak Dharma dan bapak-bapak semua yang ada di sini, mohon dimaafkan dan mohon doanya agar ya saya setelah habis tugas ini tetap diberi kesehatan, Amin. ya tetap bisa komunikasi silaturahmi, dan ya mudah-mudahan dapat rezeki juga di luar sana yang bisa bermanfaat untuk kami dan keluarga. Saya doakan bapak-bapak semua, khususnya tim Tembilahan ini makin sukses, Amin. makin berjaya. Tadi sampaikan Pak Dharma harus ada di kom berikutnya wakil dari Tembilan untuk dipanggil maju dengan prestasi. Ini yakin ya, potensinya ada, apalagi sebenarnya ya kebun kita rata-rata kebunnya kan tidak luas, luar beling di CPK, bisa luar beling di IJA, di SAWM, harusnya koordinasi lebih mudah ya, karena kebunnya kecil cukup bisa antara beling support koordinasi lebih mudah, harusnya bisa lebih baik, dan yakin arahnya ke sana ya. Dengan semangat bapak-bapak saya yakin CPK makin bagus, SAL makin bagus, IJA makin bagus, SAGM super. Amin. Jadi khusus Tembilahan bisa membawa nama baik lagi untuk ke grup FR. Nah, jadi dan saya mohon nanti silaturahmi ya, jangan nanti saya udah nggak kerja, nanti kadang-kadang saya pengen mau main kebun ya, mau izin kalau suatu saat saya mungkin main, mau izin nengok kebun, kangen nengok kebun, izin nanti bisa sekedar kangen nengok kebun lah. Dan demikian juga silaturahmi kita nanti di luar tetap sama-sama ya, sama-sama bisa tetap kita saling komunikasi. Harapan saya nomor WA saya pun tidak ganti lah, mudah-mudahan, kecuali nanti kena blokir. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada kekurangan sangat saya mohon maaf. Dan sekali lagi ya kita berdoa semoga bapak-bapak tetap diberi kesehatan, sukses, dan demikian juga saya dan keluarga
diberi kesehatan dan mudah-mudahan juga sukses dengan pilihan kami. Amin. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.